Latihan Jebatik Basic setengah hari oleh Pixel Indonesia. Tujuan kita belajar hari ini adalah belajar membuat motif sederhana, belajar membuat beragam motif baru dari motif sederhana tersebut, kemudian belajar membuat parameter dasar untuk beragam motif baru. Instalasi Jebatik. Selalu nyalakan internet pada saat instalasi. Sesudah instalasi beres, maka internet bisa dimatikan. Klik kanan pada Jebatik 4, Windows Basic atau Pro, kemudian pilih Run as Administrator. Klik Yes pada kotak dialog User Account Control, kemudian akan muncul kotak dialog Jebatik Installer. Pilih Next. Pada Language, pilih Indonesia, kemudian klik Next. Masukkan serial number yang telah Anda dapatkan dari file sn.txt di CD Anda. Klik Finish. Kopikan semua file CD Jebatik ke folder drive D Anda. Membuka Jebatik 4. Jebatik terletak pada bagian program di Windows. Pada Windows 7, Anda bisa melihat Jebatik saat Anda klik tombol Start di pojok kiri bawah. Klik ikon Jebatik. Atau Anda bisa klik ikon shortcut pada desktop Anda yang secara otomatis dibuatkan pada saat pertama kali instalasi. Bila Anda tidak menemukannya, Anda dapat mencarinya dengan mengetikkan Jebatik di box search di Windows Anda. Membuka proyek latihan Jebatik. Tutup L-System Editor dengan cara klik tanda X. Yang akan kita pelajari saat ini adalah untuk panel window, project, navigator, palette, dan properties. Klik kiri satu kali file, kemudian klik Open Project. Cari drive D atau lokasi tempat Anda mengcopy CD Jebatik Anda. Cari folder Jebatik 4 Basic, kemudian klik Open Project. Klik kiri satu kali sampel JB4 Project, lalu klik Open Project. Klik kiri satu lagi, Phoenix dan seluruh-seluruhan, kemudian klik Open Project. Anda akan melihat folder project bernama Phoenix dan seluruh-seluruhan di sebelah kiri atas Anda di panel project. Klik tanda plus pada Layout Files. Anda akan melihat kumpulan file-file layout. Klik kiri dua kali file layout Phoenix dan seluruh-seluruhan 1 untuk pelatihan. Saat ini kita akan belajar khusus mengenai layout ini. Perkenalan dengan interface Jebatik. Di bagian tengah, ini yang kita namakan sebagai layout. Layout itu adalah kertas tempat kita membuat beragam desain-desain batik. Sebelah kiri atasnya itu adalah nama layoutnya. Layout diisi oleh kumpulan layer-layer. Gambar-gambar bulat-bulat ini adalah layer-layer yang nanti akan kita buat bersama-sama. Di sebelah kiri atas ada panel bernama Project. Project adalah folder dari kumpulan beragam layout yang Anda buat. Yang akan kita buat sekarang adalah layout bernama Phoenix dan seluruh-seluruhan 1 untuk pelatihan .lay. Anda bisa membacanya di bagian layout sebelah kiri atas. Navigator. Navigator adalah tempat kita mengakses kumpulan layer. Urutan-urutan layer yang ada di dalam navigator adalah gambar-gambar bulatan-bulatan yang nanti bisa kita edit dan modifikasi. Layer sendiri adalah wadah bagi gambar-gambar yang kita ambil dari palet.
gambar-gambar itu sendiri kita namakan sebagai library atau kita persingkat namanya lib. Palet. Palet adalah pustaka atau kumpulan gambar-gambar dalam format PNG yang kita singkat sebagai lib. Lib dapat di-drag, dimasukkan ke dalam layer, dan semua layer bisa diisi oleh gambar-gambar yang ada di dalam palet. Sebagai contoh, gambar bulu berwarna coklat dan sulur berwarna coklat dapat kita masukkan ke dalam layer underscore copy tersebut. Property sheet adalah parameter untuk setiap layer. Jadi di dalam layer kita memiliki banyak parameter, dan parameter itu bisa kita ubah-ubah untuk membuat beragam bentukan desain batik yang baru. Cara membuat project baru dan cara membuat layout baru. Bahan tambahan. Kita tidak akan menggunakan itu dalam pelatihan di hari ini. Klik File, kemudian klik New Project. Klik Next dulu. Kemudian kita ketikkan nama project yang kita inginkan. Sebagai contoh, namanya adalah JBatik Project New. Kemudian kita bisa taruh di folder yang kita inginkan. Sebagai contoh, kita taruh di desktop. Klik Open, kemudian Finish. Kemudian kita akan belajar untuk membuat layout baru. Klik kanan sekali, kemudian klik New Layout File, kemudian tuliskan nama layout yang Anda inginkan. Sebagai contoh, layout baru. Klik size dari kertas Anda, sebagai contoh A0, kemudian ukurannya sebagai contoh untuk sentimeter, atau milimeter, atau meter. Anda bisa ubah juga ukuran panjang dan lebarnya, dan ukuran ketelitian gambarnya yang dalam wujud DPI. Ini adalah kertas yang nanti Anda bisa masukkan gambar-gambarnya. Anda juga bisa tetap edit ukuran kertasnya. Sebagai contoh, bukan 200 x 100 cm, tapi 100 x 100. Membuat motif Phoenix. Saat ini kita akan belajar untuk membuat motif seperti ini. Ini adalah tujuan akhir kita untuk pelatihan saat ini, dan kita akan bersama-sama membuatnya. Klik tombol ikon kuas untuk mengganti latar layout. Sebagai contoh, apabila tidak ingin warnanya merah muda, Anda ingin mengganti menjadi warna biru, klik ikon kuas itu, kemudian klik warna yang Anda inginkan. Scroll mouse untuk zoom in atau zoom out gambar layernya. Anda juga bisa scroll pada layar, atau Anda bisa juga klik ukuran yang Anda inginkan untuk perbesarannya. Sekarang Anda bisa mencoba untuk mendrag clip coba.png yang gambarnya kepala Phoenix dari palet. Ini adalah cara Anda untuk memasukkan gambar-gambar lip ke layer. Sekarang Anda coba klik kanan dan kemudian klik layer, tombol layer yang ada di dalam. Ini berarti Anda akan memilih layer berjudul layer ini yang nanti bisa kita gerak-gerakan. Cara menggerakkannya adalah klik kiri plus drag layernya. Klik tombol transform yang ada di sebelah kiri atas, dan kita bisa mentransform atau mengubah
layer ini misalnya menjadi berputar dengan cara klik di luar gambar atau scaling dengan cara klik tombol kontrol warna hitam dan drag ke dalam atau keluar untuk memperbesar dan memperkecil. Klik kanan pada gambar kepala Phoenix, lalu klik layer bernama layer. Oke, Anda sudah memilih layer ini, kemudian klik clone. Clone fungsinya adalah untuk mengcopy. Kopiannya bernama layer underscore copy. Posisi layer dan layer kopian selalu tumpang tindih. Jadi klik kanan dulu untuk memilih layernya, misalnya layer underscore copy yang paling atas, kemudian drag layer kopian ke kanan. Anda sudah mendapatkan dua buah layer yang sama-sama bergambar kepala Phoenix. Mengubah properties iteration. Ganti iteration dari layer underscore copy menjadi 6, kemudian tekan enter. Anda akan mendapatkan 6 buah gambar kepala Phoenix. Sekarang, coba untuk mengganti gambar kepala Phoenix ini dengan gambar sayap. Nah, kita akan belajar untuk membuat sayap burung Phoenix-nya. Sekarang kita sudah mendapatkan 6 buah helai bulu Phoenix dengan cepat, hanya dengan mengganti iteration-nya. Sekarang kita akan mengubah properties, kita akan membengkokkan layer dan mengubah jarak antar lip-nya. Cara membengkokkan layer adalah dengan tekan tombol A dan scroll mouse-nya secara bersama-sama. Tekan tombol A, lalu scroll mouse-nya bersama-sama. Anda juga bisa melihat di sebelah kanan bawah di property sheet, angle-nya berubah. Itu tanda bahwa angle layer-nya mengalami perubahan. Anda juga bisa mengetik sendiri di angle-nya sesuai dengan ukuran yang Anda inginkan. Untuk ubah jarak, Anda mengganti di length. Caranya dengan klik A sambil scroll mouse. Atau Anda juga bisa edit di length-nya dengan cara mengubah langsung ukurannya dan klik enter. Mengubah properties, ubah ukuran lip dan memutar tiap lip. Kita bisa memperbesar lip-nya dengan cara klik W secara bersamaan dengan scroll mouse. Anda bisa lihat gambarnya sekarang berubah lebih besar lip-nya, atau Anda bisa ganti width-nya secara langsung di bagian property sheet. Sekarang Anda putar sehingga menyerupai bentukan sayap. Ubah jarak antar lip dan sudutnya sehingga kurang lebih seperti ini. Anda juga bisa mengganti lip-nya sehingga berputar dengan cara tekan scroll-nya, klik scroll-nya, tekan, tahan, dan geser mouse-nya ke depan atau ke belakang. Drag ke depan atau ke belakang mouse-nya sembari tekan scroll-nya. Maka Anda akan lihat bahwa lip-nya ikut berputar. Mari kita berlatih kembali. Klik tombol transform terlebih dahulu. Kita select layer underscore copy.
Kita kopikan dengan cara klik clone. Kemudian Anda akan mendapatkan layer underscore copy. Dia akan selalu tumpang tindih dengan layer sebelumnya. Klik kanan, kemudian select layer underscore copy, geser ke kanan, kemudian cari gambar 2.png dan drag ke dalam. Ubah ukurannya dengan cara tekan W sembari scroll mouse-nya. Tekan A untuk edit angle-nya. Dan tekan iteration untuk mengganti jumlah bulu yang diinginkan. Klik scroll plus E untuk mengatur jarak antar lipnya. Sekarang kita clone sekali lagi untuk membuat 2 buah lapisan bulu untuk sayapnya. Klik paling kanan, paling atas, lalu drag dan atur-atur sehingga mendapatkan bentukan yang mirip di gambar ini. Oke, Anda sudah mendapatkan bentukan sayap phoenix-nya dengan sayap dan beberapa bulu yang ada di depannya. Sekarang kita akan lanjutkan untuk mengubah properties, mirror layer, dan menggelungkan layer. Kita akan pakai ini untuk membuat ekor. Klik layer underscore copy, kemudian klik clone, pilih layer underscore copy, kemudian cari gambar bulu berwarna biru, ada di paling bawah, varian daun tipe 3.png. Kemudian klik tombol transform bila Anda belum mengkliknya. Ubah ukuran skalanya dengan klik tombol kontrol, drag ke dalam, sehingga Anda membuat layer yang lebih kecil. Klik clone, dan kemudian drag ke arah atas. Klik tombol M langsung, sehingga Anda bisa mendapatkan bentukan mirror atau pencerminan dari layer sebelumnya. Klik kembali tombol clone, untuk membuat ekor yang baru. Putar dengan cara klik mouse di luar kotak-kotak yang ada tombol kontrolnya, sehingga Anda bisa memutarnya seperti ini. Ubah iteration-nya menjadi 15, lalu klik titik koma untuk membuatnya menggelung. Caranya klik tombol titik koma, kemudian scroll mouse. Anda akan lihat dia akan jadi menggelung seperti ini. Klik kembali tombol clone, klik kanan, pilih yang paling atas, kemudian rotate sehingga kurang lebih bentuknya seperti ini. Membuat lip baru. Pada pelajaran ini kita akan membuat lip baru yang nanti akan bisa dimasukkan ke dalam palet.
gambar di dalam palet ini kemudian bisa kita drag kembali ke dalam layer. Sekarang mari kita coba bersama-sama. Sebelumnya kita bikin new layer dulu. Klik new layer yang ada di panel navigator. Layer baru itu akan selalu berada di sebelah kiri atas kertas. Drag layer baru ini ke daerah gambar yang sedang kita kerjakan. Kemudian kita beralih ke arah panel palet. Kita drag varian daun tipe 3.png ke layer baru ini. Kemudian kita ganti iterationnya menjadi 3 buah. Klik 3, kemudian tekan enter. Kemudian kita akan coba untuk ubah ini menjadi sebuah bentuk helai bulu yang baru. Klik A sambil scroll mouse untuk membengkokkan layer ini. Kemudian klik E sambil scroll mouse untuk mengubah jarak antar lip menjadi lebih pendek. Kemudian kita rotate layer ini sehingga kurang lebih tegak lurus. Klik pada satu area di daerah kotak yang ada garis putus-putusnya, di area di dalam kotak yang ada garis putus-putusnya, di mana saja, sebelum kita klik tombol lip yang ada di pojok kiri atas. Jadi kita klik dulu area yang ada di dalam bujur sangkar yang garis-garis putus-putus, kemudian kita klik tombol lip. Nah, gambar yang ada di kertas ini akan masuk ke dalam palet. Nah, kita lihat ini sudah masuk. Kita bisa masukkan gambar ini menjadi bagian dari layer. Sebagai contoh, kita masukkan ke ekor, sehingga helai bulu ekor yang tadi cuma 1 sekarang bisa berubah menjadi 3 buah. Kemudian karena layer ini sudah tidak terpakai lagi, kita klik delete untuk menghapus layer tersebut. Tombol delete ada di panel navigator di kiri bawah. Sekarang kita akan mencoba untuk membuat layer baru. Perhatikan bahwa layer baru akan selalu ada di pojok kiri atas kertas. Drag ke daerah gambar yang sedang kita kerjakan. Kemudian kita masukkan dari palet lip2.png. Nah, kurang lebih seperti ini gambarnya. Kemudian kita perbesar. Kita drag titik kontrol yang berwarna hitam di bujur sangkar itu keluar sehingga kurang lebih seperti ini. Supaya terlihat lebih jelas saja. Apabila tidak bisa di drag menjadi lebih besar, mungkin Anda belum klik tombol transform. Anda bisa klik tombol transform yang ada di sini. Kemudian Anda bisa drag menjadi lebih besar skalanya. Kemudian kita naikkan iterationnya menjadi 3. Klik
E plus scroll mouse sehingga bulu ini menjadi lebih rekat jaraknya. Kemudian kita clone, klik kanan, kemudian kita pilih layer yang baru, kemudian kita naikkan iteration-nya menjadi 4. Nah, yang kita kerjakan saat ini adalah membuat badan untuk bulu burungnya. Kita lihat ada selang-seling seperti ini, ada 3 dan ada 4. Sekarang kita akan coba masukkan kedua buah layer ini menjadi bagian dari palet, sehingga dia menjadi lip. Mari kita coba bersama-sama. Klik tombol Shift, pilih kedua layer tersebut. Pertama kita klik Shift, kemudian klik layer copy. Sembari tetap ditekan tombol Shift-nya, kita klik tombol layer yang ada di bawahnya. Kita lihat dua-duanya sudah terpilih karena berwarna biru dua-duanya. Kemudian kita klik pada area di dalam bujur sangkar tersebut yang ada ujung-ujungnya berwarna kotak-kotak hitam. Nah, kita klik area yang ada di dalam persegi panjang dengan ujung kotak-kotak hitam tersebut. Kemudian klik tombol lip sehingga kita akan memasukkan dua buah layer itu ke dalam palet. Kita lihat sudah masuk ke dalam palet lip yang baru. Sekarang kita akan menggunakan lip yang baru saja kita buat untuk menjadi badan Phoenix-nya. Tapi sebelumnya kita harus mengedit lip tersebut sehingga bisa dipasangkan sebagai badan Phoenix. Klik 2 kali lip yang baru saja kita buat. Kemudian kita akan melihat panel yang baru di mana lip ini ada di tengah. Nah, kita bisa edit lip ini. Sebagai contoh, kita bisa putar dengan klik tombol putar ke kiri sehingga dia berputar seperti ini, atau putar lagi. Nah, stop seperti ini karena ini bentukan yang kita cari. Kemudian kita akan mengubah warnanya tidak berwarna coklat tapi menjadi warna merah. Klik HSV Shift di pojok kiri atas. Kemudian klik Hue, geser ke kiri sedikit sehingga warnanya nanti berwarna merah. Kemudian sesudah itu klik OK. Tutup dan confirm rewrite. Secara otomatis gambarnya nanti akan menjadi gambar yang barusan kita save. Clone layer yang tadi, pilih yang paling atas, kemudian drag ke kiri. Ini yang akan kita jadikan menjadi badan Phoenix. Drag lip yang barusan kita edit, sehingga bentuknya seperti ini. Kemudian rotate, sehingga bentuk badannya kurang lebih seperti ini. Kemudian skala, sehingga agak mengecil sedikit. Putar, sehingga kurang lebih bentuknya seperti ini. Ada dua layer
yang kita pakai untuk membentuk badan phoenix tadi. Kita pergunakan sebagai bagian leher dan di bagian ekor. Nah, layer ini kita edit sedikit. Kita bengkokkan, kemudian kita putar sedikit layernya, iterasinya kita jadikan menjadi 2, kemudian kita perkecil supaya selaras dengan badannya. Oke. Untuk bagian kepalanya kita edit sedikit. Kemudian di bagian ekor kita turunkan iteration-nya menjadi 3. Kemudian kita perkecil. Kemudian kita pasang di bagian ekornya. Sehingga nanti ada transisi yang mulus di bagian badan, semakin lama dia semakin kecil. Kemudian dia nanti akan membentuk ekor. Di bagian kepala kita lanjutkan agak menunggak sedikit, kita perbesar dan kemudian kita pasang kembali. Sesudah semuanya selesai, kita akan merapikan motif phoenix kita. Pertama, kita edit dulu bagian ekornya. Klik kanan untuk milih layer, kemudian klik kiri untuk drag. Bagian ini akan kita pergunakan sebagai figura untuk phoenix-nya. Kita naikkan iterasinya menjadi 100, kemudian kita ubah angle-nya sehingga menjadi lingkaran seperti ini. Edit juga ekornya sehingga kurang lebih berada di bagian belakang badan phoenix. Sekarang kita akan mencoba untuk mengubah layer yang tadi ada di depan menjadi di belakang atau sebaliknya. Jadi intinya adalah
mengubah urutan layer sehingga ada bagian layer di bagian depan dan ada layer di bagian belakang. Nah, kita lihat kembali bagian navigator. Navigator itu terdiri atas kumpulan layer-layer. Layer yang paling atas adalah layer yang paling depan, yang paling terlihat. Dan layer yang paling bawah yang tidak terlihat. Jadi dia ditutupi oleh layer-layer yang ada di depannya. Sebagai contoh, di bagian kertas kita lihat ada layer copy, itu bagian paling atas. Layer copy ada di tengah dan layer copy itu paling bawah. Klik kanan yang tadi sehingga bisa muncul pilihan-pilihan layer tersebut. Kemudian kita pilih layer copy. Kita lihat dia sudah ada di situ. Klik clone sehingga dia akan muncul yang paling atas. Pada saat kita membuat clone, pasti clone itu akan berada di bagian paling atas. Kita drag lib2.png karena kita akan membentuk ujung-ujung bulu ekornya. Nah, kita edit dulu, kita ganti angle-nya dengan klik A plus scroll sehingga bentuknya seperti ini. Kita putar. Kemudian kita ingin taruh di ujung-ujung ekornya. Kita drag tadi layer itu, kemudian kita masukkan 2.png, kemudian kita akan pasang ini sebagai ujung-ujung dari ekornya. Oke, kita taruh di sini. Nah, kita lihat bahwa bagian dari ekor ini mestinya ada di belakang bulu-bulu ini. Belakang warna biru. Nah, yang kita lakukan adalah kita drag layer copy tersebut sehingga dia ada di belakang. Nah, kita drag bulu yang berwarna coklat itu sampai ke belakang. Nah, kita lihat urutannya sekarang berubah. Kita copy kembali layer tersebut. Kemudian kita edit. Kita ganti iterasinya menjadi 3, kemudian kita putar untuk menjadi ujung ekornya. Kita juga bisa klik send to back sehingga gambar tadi layernya bisa berada di paling belakang. Klik kanan, kemudian nanti send to back. Clone kembali. Nah, bagian dari clone ini kemudian kita taruh di ujung ekor yang satu lagi. Kita putar. Kemudian kita klik kanan lagi. Kita lihat ada pilihan, ada send to front, move down, send to back. Kita klik send to back, sehingga nanti dia akan berada di urutan paling belakang. Kemudian kita bisa pilih ini,
kita klik lagi, send to back, maka layer ini akan berada di urutan paling belakang dari semua layer. Nah, nanti hasilnya kira-kira seperti ini. Sekarang kita akan menyatukan layer-layer ini dalam sebuah grup. Grup adalah kumpulan dari layer-layer, di mana kalau grup ini kita gerakan, maka seluruh layer yang ada di dalam grup ini akan ikut bergerak. Mari kita lihat sama-sama. Klik New Group, maka akan timbul wadah grup yang baru. Klik Shift, kemudian sembari klik kiri tadi, kemudian turun ke bawah, klik Shift kembali sembari tetap ditekan dan klik kiri. Maka semuanya akan ikut terpilih. Ini akan kita masukkan sebagai grup yang baru. Sembari tetap ditekan, klik kirinya, jangan dilepas. Sembari tetap ditekan, klik kirinya, terus bergerak, kemudian lepaskan di nama grup tersebut. Nah, pada saat kita klik tanda plusnya, semua gambarnya, layernya akan berada di dalam situ. Bila kita klik grupnya, kemudian kita gerak-gerakan, semua gambar layer ikut bergerak. Kemudian buatlah layer baru, lalu perbesar, dan kemudian naikkan iterasinya menjadi 5 kali. Letakkan di sisi kiri sehingga kurang lebih ukurannya sama dengan sisi lebar kertas. Kemudian clone sehingga menjadi 2. Lalu clone kembali sehingga kita mendapatkan 3 kolom untuk motif batiknya. Kemudian klik new group. Drag satu-satu layernya sehingga 3 buah kolom motif itu menjadi sebuah grup. Kemudian clone kembali grup itu sehingga kita mendapatkan 6 kolom. Clone kembali sehingga kita mendapatkan 9 kolom. Dan kemudian pada grup terakhir kita buat clone satu layer lagi sehingga penuh gambarnya. Nah, ini desain yang sudah jadi. Sekarang kita akan membuat alternatif motif lainnya dengan menggunakan motif Phoenix tersebut. Dengan menggunakan J-Batik, Anda bisa membuat beragam motif batik yang baru dengan sangat cepat. Ini adalah kelebihan dari J-Batik. Mari kita lihat bersama-sama cara membuatnya. Sebagai contoh, kita akan membuat motif batik seperti ini, atau desain-desain yang lain seperti ini. Dari satu motif sebelah kiri, kita bisa membuat 3 lagi yang lain. Nah, kemudian kita akan isikan ke kolom-kolom berikut. Kita clone kembali grup tersebut. Nah, ini adalah grup Phoenix yang sudah kita clone. Kemudian kita delete bagian badan dan kepalanya.
kita ingin menggantinya dengan motif bunga. Kita tarik bagian sayap, kemudian kita bengkokkan layernya menjadi seperti ini. Lalu kita tarik satu lagi, kita bikin lapisan bunga di belakangnya. Kita tambahkan iterasinya, kemudian kita bengkokkan lagi, jadi seperti ini. Tambahkan juga iterasi untuk sayapnya. Kemudian kita taruh di sekeliling bunga yang sudah kita buat. Nah, sudah jadi bunganya. Kemudian kita atur ulang ekor-ekor yang tadinya menjadi ekor burung phoenix menjadi sulur-sulur untuk bunganya. Nah, kita bisa drag lip dari palet untuk membentuk bentukan-bentukan yang lain. Sebagai contoh, tadi dari motif 2.png kita masukkan lip yang lain. Kita bisa cari bentukan-bentukan yang lain yang cocok dengan keinginan kita. JBatik memampukan kita untuk membuat beragam bentukan dengan cepat, dengan hanya mendrag gambar-gambar yang ada dari palet. Seperti yang Anda lihat, cukup drag and drop saja. Anda tidak perlu membuat satu persatu lagi motif-motifnya, karena semuanya sudah ada di dalam palet. Nah, klik group copy, kemudian klik daerah di dalam bujur sangkar, lalu klik lip untuk membuat gambar yang barusan Anda buat itu masuk ke dalam lip. Nah, Anda sudah lihat, nanti ada di sebelah kanan di palet.
Sudah ada, Anda tinggal drag dari palet lipnya ke dalam layout seperti ini. Nah, dalam waktu singkat Anda bisa membuat bentukan yang baru dari bentukan Phoenix yang lama dan kemudian menambah kaya desain Anda. Anda juga bisa mengimport lip dari luar. Misalnya Anda membuat gambar sendiri atau mengimport lip dari desain project sebelumnya atau gambar-gambar dari internet. Mari kita lihat bersama-sama bagaimana cara mengimport lip. Sebagai contoh, ini adalah lip yang dimasukkan dari library JBatik, yaitu library dari project binatang laut yang bisa Anda temukan di CD JBatik Anda. Sebagai contoh, selalu klik project yang akan dimasukkan gambar lip. Sebagai contoh, projectnya adalah Phoenix dan seluruh-seluruhan yang Anda buka dari tadi. Klik dulu nama projectnya, yaitu yang di sebelah kiri atas, tulisan Phoenix dan seluruh-seluruhan. Buat layer baru, sebagai contoh seperti ini, dan kemudian klik ya. Lalu klik File, Import Library. Cari project binatang laut di dalam folder Drive D Anda. Klik binatang laut, kemudian klik Open. Cari file folder lips. Klik Open kembali. Lalu sebagai contoh, Anda ingin memasukkan motif lip ikan. Klik ikan, kemudian Choose Library. Nah, akan Anda lihat di palet ada lip yang berwarna ikan. Drag gambar ikan itu ke dalam layer yang baru saja Anda buat. Nah, Anda melihat sudah masuk ke dalam layout Anda. Anda juga bisa memasukkan banyak lip ke dalam palet Phoenix dan seluruh-seluruhan ini. Sebagai contoh, klik Import Library kembali, kemudian pilih library di binatang laut, klik Open, klik Lips, klik Open kembali, kemudian pilih ikan satu-satu, dan Anda bisa masukkan kembali di situ. Nah, atau Anda bisa memasukkan banyak lips ke dalam palet secara bersama-sama. Sebagai contoh, klik Import Library, kemudian pilih project binatang laut, klik Lips, kemudian Choose Library, kala badan 1 dan kala badan 2. Library Edit. Bila Anda memilih bersama-sama, jangan lupa mirip seperti Windows, klik Ctrl dengan klik layer yang lip yang Anda inginkan. Tombol Ctrl dengan gambar-gambar lip yang Anda inginkan. Nah,
Anda juga bisa drag dan buat motif baru yang sama sekali berbeda dengan menggunakan lip yang baru saja Anda import. Nah, Anda sudah bisa membuat layer desain yang baru dari lip yang baru saja Anda import. Ini adalah beberapa sampel cara membuat motif-motif desain yang baru dengan hanya cara mengcopy grup Anda, kemudian drag lip-lip yang sudah ada atau yang Anda import barusan ke dalam layer yang barusan Anda copy. Nah, Anda sekarang bisa men-save layout Anda sebagai gambar siap print. Bagaimana caranya? Caranya mudah sekali. Yang pertama, Anda simpan dulu semua file Anda. Klik tombol diskette yang ada di sebelah kiri dan semua file layout Anda akan tersimpan. Kemudian klik tombol PNG di sebelah kiri atas. Kemudian cari lokasi tempat Anda ingin menyimpan file gambar Anda. Sebagai contoh di desktop. Kemudian klik Save. Tunggu sampai progress bar di sebelah kanan bawah selesai. Nah, sudah selesai. Kemudian Anda bisa mencari gambar Anda sebagai contoh di desktop seperti ini. Dan Anda akan bisa melihat bahwa gambar yang tadi Anda buat di JBatik sudah tersimpan sebagai file gambar PNG. Siap untuk Anda print atau Anda olah menjadi bentukan yang lain. Sekarang cobalah membuat motif phoenix dan lunglungan Anda sendiri dari hasil pelatihan Anda. Selamat berkarya!